Baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Erna Umunur Laila SPD, Master of Engineering. Yang kami hormati Bapak Ketua TPPS SMA Negeri 1 Pejagoan. Yang kami hormati Bapak Ketua Monef SMA Negeri 1 Pejagoan. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pejagoan. Dan tidak lupa yang kami banggakan Bapak Ibu guru hebat SMA Negeri 1 Pejagoan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat sehat kepada kita semua sehingga pada malam hari ini kita bisa bertemu secara tatap maya untuk mengikuti kegiatan diseminasi modul 1.4. Baik Bapak Ibu, izinkan saya untuk melakukan diseminasi membangun budaya positif di sekolah. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta. Bapak Ibu, latar belakang adanya budaya positif adalah menurut filosofi Ki Hajar Dewantoro, kita sebagai pendidik diibaratkan sebagai seorang petani. Petani harus memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Artinya nilai dan peran kita sebagai seorang guru harus mampu membuat suasana sekolah layak untuk dijadikan tempat belajar murid, layak keamanan dan kenyamanannya. Jadi Bapak Ibu, menurut filosofi Ki Hajar Dewantoro, bahwa sekolah itu diibaratkan sebagai ladang, kemudian murid itu diibaratkan sebagai tanaman, dan kita pendidik itu diibaratkan sebagai seorang petani. Nah, meskipun tanamannya unggul Bapak Ibu, tapi kalau petaninya tidak bisa memberikan pupuk yang baik, air yang cukup, maka tanaman tersebut tidak akan tumbuh secara optimal. Baik Bapak Ibu, berikutnya saya akan membacakan beberapa pernyataan Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu cukup menjawab dengan setuju atau tidak setuju, nggih. Pernyataan yang pertama Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju bahwa pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Kira-kira setuju atau tidak Bapak Ibu? Tidak setuju. Tidak setuju. Baik. Untuk pernyataan yang kedua, apakah Bapak Ibu setuju bahwa pemberian hadiah atau penghargaan akan meningkatkan prestasi siswa? Setuju. Setuju. Baik. Untuk pernyataan yang ketiga Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju bahwa guru harus memberikan solusi terhadap masalah siswa? Setuju. Oke. Setuju, Untuk Bu. pernyataan terakhir Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju bahwa guru sebaiknya berperan sebagai teman bagi siswa? Setuju atau tidak Bapak Ibu? Tidak. Tidak. Baik. Dari 4 pernyataan tadi, Bapak Ibu ada yang menjawab setuju dan tidak setuju, nggih? Nah, Bapak Ibu, mari kita cari tahu jawabannya, nggih. Pembelajaran dengan paradigma baru.
Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu, menurut pembelajaran dengan paradigma baru, itu diharapkan pendidik itu bisa merancang pembelajaran yang bisa mengakomodasi kebutuhan murid Bapak Ibu. Baik itu kebutuhan akan kesiapan belajarnya, kebutuhan minat belajar murid, maupun gaya belajar murid. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, berbicara mengenai budaya positif Bapak Ibu. Apa sih itu budaya positif? Budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, Bapak Ibu, kira-kira sekolah kita apakah sudah menerapkan budaya positif Bapak Ibu? Sudah, Bu. Oh, sudah. Ya. Sudah? Budaya positif yang seperti apa, nggih? Yang 3S, nih Bapak Ibu. Ada piket salam, senyum, sapa. Nah, kemudian hari Jumat ada kegiatan jus tomat nih Bapak Ibu. Nah, kemudian ada aplikasi digital tiap hari Selasa dan Kamis. Nah, ya Selasa sebenarnya dan sekolah Kamis. kita itu sudah menerapkan budaya positif nih Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, berbicara mengenai disiplin Bapak Ibu, nah mari sejenak kita bayangkan Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu itu memiliki barang berharga di tangan Bapak Ibu, kemudian datang seseorang Bapak Ibu, di mana seseorang itu dia dengan segala cara Bapak Ibu, dengan ancaman, dengan menghardik, dengan mengintimidasi, dia itu berusaha membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Jadi tadi Bapak Ibu itu memiliki barang berharga nggih di tangan Bapak Ibu. Nah, datang seseorang itu dengan segala cara itu berupaya ingin membuka genggaman tangan Bapak Ibu. Nah, kira-kira Bapak Ibu, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Akankah Bapak Ibu itu mempertahankan kepalan tangannya atau membukanya Bapak Ibu? Mempertahankan, Bu. Mempertahankan, nggih. Nggih. Baik Bapak Ibu. Nggih. Mempertahankan kepalan tangan itu atau membukanya itu sebenarnya itu yang menentukan siapa Bapak Ibu? Yang menentukan adalah diri kita sendiri, betul sekali. Nah, jadi yang bisa mengontrol diri kita ya diri kita sendiri Bapak Ibu, begitu ya. Nah, Bapak Ibu, berkaitan dengan tadi kontrol nggih, bahwa menurut Dr. William Glasser itu terdapat miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi ada berbeda pandangan tentang teori kontrol Bapak Ibu. Nah, yang pertama itu adalah ilusi tentang guru mengontrol murid Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kita itu tidak bisa memaksakan sesuatu kepada murid Bapak Ibu. Nah, murid itu akan melakukan sesuatu, sebenarnya itu dia itu memilih untuk melakukannya gitu. Kalau dia tidak mau melakukannya ya tidak akan terjadi gitu. Jadi kalau tampaknya itu murid mematuhi apa yang kita perintahkan, ya karena mereka itu mengizinkan dirinya itu dikontrol oleh kita. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, bahwa ilusi
ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, yang dimaksud dengan penguatan positif ini adalah itu berupa bujukan atau kalimat persuasif Bapak Ibu. Jadi dengan bujukan atau kalimat persuasif atau mempengaruhi itu murid bisa melakukan sesuatu Bapak Ibu. Tapi ini jangka waktunya pendek. Apabila murid menyadarinya, maka murid bisa menolak bujukan tersebut Bapak Ibu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah akan menguatkan karakter. Jadi sebenarnya itu kritik dan membuat rasa bersalah itu akan menyebabkan mental anak itu menjadi down Bapak Ibu. Jadi kritik dan membuat rasa bersalah ini akan menumbuhkan karakter identitas gagal kepada murid Bapak Ibu. Nah, kemudian terakhir itu adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, dengan paksaan Bapak Ibu itu bisa menimbulkan permusuhan, nggih. Kemudian dengan pemaksaan itu juga tidak efektif untuk jangka waktu yang panjang Bapak Ibu. Nah, disiplin positif nggih Bapak Ibu. Disiplin positif itu adalah seseorang yang memiliki disiplin diri, berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan yang universal. Jadi disiplin diri itu timbul karena adanya kesadaran dari dalam dirinya Bapak Ibu. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka mampu berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi yang utama itu adalah mereka itu memiliki motivasi dari dalam Bapak Ibu untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi tanpa adanya paksaan, hukuman atau motivasi dari luar eksternal. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin di sini yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Jadi kalau sudah memiliki motivasi internal itu tidak perlu adanya pihak lain atau motivasi eksternal, begitu Bapak Ibu. Dan menurut Ki Hajar Dewantara bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita. Atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai kebajikan itu adalah dasar kita untuk berperilaku Bapak Ibu, dasar kita untuk bertindak, melakukan suatu kegiatan gitu. Nilai-nilai kebajikan dalam profil pelajar Pancasila, seperti kita ketahui Bapak Ibu bahwa profil pelajar Pancasila itu mempunyai 6 dimensi ya, yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini meliputi akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia. Kemudian dimensi berikutnya adalah mandiri. Mandiri ini meliputi regulasi diri dan pemahaman tentang dirinya sendiri. Kemudian dimensi yang ketiga itu bergotong royong. Nah, bergotong royong ini meliputi kolaborasi, kepedulian dan berbagi. Nah, kemudian dimensi yang keempat itu
berkebinekaan global. Nah, itu artinya meliputi mengenal dan menghargai budaya, kemudian berkeadilan sosial. Nah, yang kelima itu adalah dimensi kreatif. Kreatif ini artinya bisa menghasilkan gagasan yang orisinal, kemudian menghasilkan sebuah karya, Bapak Ibu. Kemudian dimensi yang keenam itu adalah bernalar kritis. Artinya murid ini mampu memperoleh dan memproses informasi. Kemudian dia bisa menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Nah, Bapak Ibu, setiap manusia, baik murid maupun orang dewasa, itu memiliki 5 kebutuhan dasar, Bapak Ibu. Di mana kebutuhan dasar yang pertama itu adalah bertahan hidup. Nah, bertahan hidup ini atau survival itu meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang kedua itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yaitu ini meliputi dipedulikan, kemudian menjadi bagian dari kelompok dan kerjasama. Kemudian kebutuhan dasar yang ketiga itu tentang penguasaan, Bapak Ibu. Penguasaan ini ya meliputi tentang harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian kebutuhan dasar yang keempat itu adalah kebebasan. Yaitu ini meliputi mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, kebutuhan dasar yang kelima itu adalah kesenangan, Bapak Ibu. Ya, ini meliputi bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, Bapak Ibu, bagaimana sih caranya kita sebagai seorang pendidik untuk memenuhi kebutuhan dasar dari murid kita, begitu Bapak Ibu? Karena apabila kebutuhan dasar itu ada satu atau beberapa yang tidak terpenuhi, maka akan timbullah suatu pelanggaran dalam tanda kutip Bapak Ibu. Nah, bagaimana kita sebagai guru itu menyikapinya? Nah, untuk kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, itu guru harus mampu menerima murid sesuai dengan kodratnya dan mampu berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi. Kemudian untuk kebutuhan kebebasan, itu guru harus bisa membuat murid membuat pilihan, menyuarakan pendapat dengan percaya diri, dan mencoba hal-hal yang baru. Kemudian untuk kebutuhan kesenangan, itu guru bisa memenuhinya dengan guru harus mampu menciptakan kelas dan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, ini artinya menyenangkan itu artinya yang rileks, kemudian bebas dari tekanan, kemudian yang menarik, yang membutuhkan adanya konsentrasi yang tinggi. Bapak Ibu, kalau menyenangkan itu berarti murid langsung fokus begitu ya. Kemudian tidak ada tekanan begitu ya. Nah, untuk menerapkan pembelajaran yang menyenangkan ini mungkin bisa dilakukan dengan cara mungkin menyisipkan ice breaking di tengah-tengah pembelajaran. Kemudian juga bisa dengan melakukan inovasi di bidang IT Bapak Ibu sehingga anak ini akan tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Jadi kalau ada inovasi untuk medianya atau IT-nya itu kadang-kala anak itu biasanya itu akan merasa tertarik. Kemudian untuk kebutuhan penguasaan Bapak Ibu, ini guru bisa memberi kesempatan murid untuk membuat keputusan tentang hal-hal penting dalam hidupnya dengan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Jadi ini untuk jangka panjangnya itu bisa menumbuhkan karakter murid ini bisa menemukan solusi atas permasalahan yang ia hadapi Bapak Ibu. Nah, motivasi perilaku manusia atau dorongan manusia untuk melakukan sesuatu Bapak Ibu, itu ada 3 Bapak Ibu. Nah, yang pertama itu adalah menghindari rasa sakit atau hukuman. Ini efeknya itu akan menghasilkan emosi yang negatif, rendah diri dan merasa bersalah. Ini adalah motivasi yang terendah ya. Kemudian untuk motivasi yang kedua, ini menginginkan pujian atau hadiah. Ini menimbulkan efek yang dekat dengan rasa kecewa. Artinya kalau misalkan tidak mendapatkan pujian atau hadiah, dia akan kecewa si murid ini, gitu Bapak Ibu. Kemudian motivasi yang ketiga itu adalah
menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya menghargai diri. Nah, ini adalah fokus pada nilai yang diyakininya. Nah, harapannya Bapak Ibu, motivasi yang terbaik itu adalah yang nomor 3, yang berasal dari dalam dirinya, bahwa si murid ini meyakini nilai-nilai yang diyakininya sehingga dia melakukannya tanpa ada motivasi dari luar, adanya ancaman, paksaan, dan sebagainya. Jadi yang ketiga ini adalah namanya motivasi intrinsik. Sedangkan yang pertama dan kedua ini adalah motivasi ekstrinsik atau dari luar. Kalau motivasi ekstrinsik artinya si murid ini membutuhkan pihak lain untuk melakukan sesuatu. Nah, Bapak Ibu, apa sih bedanya hukuman dan konsekuensi, begitu ya? Nah, hukuman itu adalah bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, Bapak Ibu. Nah, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi hanya bersifat satu arah. Nah, dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Nah, murid atau anak akan disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi kalau psikis. Kemudian konsekuensi itu adalah sudah terencana atau sudah disepakati. Sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Nah, konsekuensi biasanya ini diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Jadi kalau tadi hukuman itu sifatnya satu arah, tapi kalau konsekuensi itu dua arah, melibatkan murid dan guru. Tapi kalau hukuman itu hanya guru yang membuat. Dihukum oleh penghargaan. Nah, Bapak Ibu, itu seringnya kita mendengar penghargaan itu pasti akan menimbulkan suatu motivasi atau penghargaan itu adalah apresiasi, begitu ya. Nah, namun menurut Alfikon bahwa saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seseorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Nah, jadi kalau kemarin-kemarin kita beranggapan bahwa penghargaan itu adalah efektif begitu Bapak Ibu. Nah, ternyata penghargaan itu bisa efeknya adalah bisa memberikan hukuman begitu Bapak Ibu. Nah, apa sih dampak dari penghargaan Bapak Ibu? Nah, dampak penghargaan itu yang pertama itu penghargaan menimbulkan rasa kecewa. Nah, misalnya Bapak Ibu, kalau dulu kita tahu sebelum kurikulum 2013 itu ada yang namanya peringkat ya Bapak Ibu atau ranking. Nah, anak-anak yang mendapatkan peringkat bawah itu akan kecewa Bapak Ibu. Berbeda dengan mereka memang yang mendapatkan peringkat yang teratas gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, penghargaan ini merusak hubungan Bapak Ibu. Misalkan kita itu memberikan apresiasi kepada murid yang menghasilkan karya yang terbaik. Nah, maka murid-murid yang tidak mendapatkan penghargaan ini akan menimbulkan rasa iri kepada yang mendapat penghargaan Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, penghargaan menurunkan kualitas. Yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Kemudian yang kelima, penghargaan mematikan kreativitas. Kemudian yang keenam itu penghargaan menghukum. Ya, jadi anak-anak dengan peringkat yang bawah itu mereka akan merasa terhukum, gitu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kalau tadi sudah mengetahui apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, sekarang kita belajar apa sih itu restitusi, Bapak Ibu. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi untuk mengajarkan mencari solusi atas dirinya. Jadi ada kolaborasi antara murid dan guru, di mana guru ini membimbing murid agar murid itu menemukan sendiri solusi atas permasalahannya Bapak Ibu. Itu yang dinamakan restitusi.
Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas, Bapak Ibu? Nah, sebelum menjawab pertanyaan itu, coba Bapak Ibu, kalau kita itu nah, berkendara menggunakan kendaraan roda 2, Bapak Ibu, mengapa kita itu menggunakan helm? Alasannya kenapa, Bapak Ibu? Yang pasti untuk keamanan. Iya, betul sekali, Pak. Ya, untuk keamanan, betul. Nah, Bapak Ibu, kalau kita meyakini bahwa ketika kita menggunakan helm, itu pada saat menggunakan kendaraan bermotor itu untuk keamanan, tanpa adanya peraturan pun, pasti kita akan melakukannya, dimanapun, begitu. Ya, jadi kalau sudah menjadi keyakinan, itu pasti kita akan melakukannya, gitu ya, tanpa perlu adanya peraturan, begitu, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, bagaimana caranya kita membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu? Nah, keyakinan kelas itu melibatkan semua warga kelas atau sekolah. Oh, kalau keyakinan kelas berarti melibatkan warga kelas, nih, Bapak Ibu. Kalau keyakinan sekolah baru melibatkan warga sekolah. Kemudian yang namanya keyakinan itu menggunakan kalimat yang positif, Bapak Ibu. Jadi tidak menggunakan kalimat jangan, tidak, gitu ya. Nah, kemudian keyakinan itu dapat diterapkan di lingkungan kelas. Nah, keyakinan itu hendaknya tidak terlalu banyak, karena jika terlalu banyak nanti tidak mudah dipahami. Kemudian keyakinan itu perlu dilakukan koreksi agar tetap relevan, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kalau tadi kita sudah mengetahui bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 5, Bapak Ibu. Nah, apabila kebutuhan murid itu dari 5 tadi itu ada yang belum terpenuhi, satu atau beberapa, Bapak Ibu, itu pasti akan menimbulkan suatu pelanggaran, Bapak Ibu. Nah, bagaimana sih kita itu dihadapkan dengan hal tersebut, Bapak Ibu? Nah, sebagai seorang pendidik itu kontrol apa, begitu Bapak Ibu, yang akan kita ambil. Nah, di sini itu ada posisi kontrol guru itu ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum. Nah, seorang penghukum ini bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi bisa berupa kata-kata juga. Orang-orang yang menjalankan posisi menghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, kamu ini selalu saja salah. Nah, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Nah, jadi penghukum ini bisa menyebabkan mental anak itu down, Bapak Ibu. Biasanya itu dengan kata-kata menghardik, begitu ya, Bapak Ibu. Kemudian dengan mata melotot, begitu ya, Bapak Ibu. Nah, seorang penghukum biasanya begitu ciri-cirinya. Nah, kemudian posisi kontrol yang kedua, Bapak Ibu, itu adalah pembuat rasa bersalah. Nah, pembuat rasa bersalah ini akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Nah, di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Jadi pembuat merasa bersalah ini tidak menggunakan kata-kata yang kasar, tidak menggunakan kata-kata yang tinggi, nada tinggi, tapi menggunakan kata-kata halus tapi menusuk, Bapak Ibu. Membuat anak itu merasa buruk begitu. Nah, kemudian posisi kontrol guru yang berikutnya adalah sebagai pemantau. Pemantau itu artinya mengawasi atau memonitor, Bapak Ibu. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan pemantau.
Nah, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau biasanya Bapak Ibu, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Nah, seorang pemantau ini sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Nah, posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon. Ya, jadi pemantau ini guru itu dia memantau dan mengawasi. Dasarnya ini adalah peraturan atau konsekuensi Bapak Ibu. Nah, berikutnya adalah posisi kontrol guru sebagai teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau kalimat bujukan. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, "Ayo bantulah demi Bapak ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan." Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak adalah teman saya." Murid akan merasa dikecewakan, tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Jadi Bapak Ibu, mungkin kalau posisi kontrol guru sebagai teman ini Bapak Ibu banyak yang melakukan gih, karena kita itu mengajar di tingkat atas. Di mana anak-anak didik kita itu mereka sudah memasuki fase dewasa awal nggih. Jadi mungkin ada pandangan-pandangan atau pemikiran-pemikiran yang sesuai dengan kita. Nah, namun posisi sebagai teman ini Bapak Ibu itu akan menimbulkan eh, anak itu akan merasa ketergantungan dengan bapak atau ibu yang dianggap teman olehnya, begitu Bapak Ibu. Sementara dengan guru lain mungkin tidak akan mematuhi begitu. Nah, posisi kontrol yang terakhir Bapak Ibu itu adalah manajer. Nah, manajer itu adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, ini akan kembali ke keyakinan kelas Bapak Ibu. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, dari 5 posisi kontrol tadi Bapak Ibu sebagai guru, itu yang paling ideal itu adalah posisi yang terakhir ini Bapak Ibu, yaitu sebagai manajer. Karena sebagai manajer itu maka guru dan murid itu akan berkolaborasi. Guru itu akan membimbing murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Kemudian guru akan membimbing murid itu untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri Bapak Ibu. Nah, kemudian sebagai seorang manajer ini nanti dalam menemukan solusi ini Bapak Ibu itu nanti akan menggunakan yang namanya segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi ada 3 langkah nanti yang dilakukan begitu ya. Nah, baik Bapak Ibu, kalau tadi kita sudah belajar tentang 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu. Nah, kalau ada pernyataan Bapak Ibu, coba Bapak Ibu sebutkan, ini nanti pernyataannya itu merupakan kontrol guru sebagai apa nggih? Pernyataan yang pertama Bapak Ibu, ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Nah, kata-kata ini itu merupakan kontrol apa nggih Bapak Ibu? Oke, mungkin yang kedua nggih Bapak Ibu. Nah, yang kedua,
patuhi aturan saya atau awas. Nah, ini kontrol apa nggih? Guru sebagai apa? Penghukum Iya, atau betul bukan? sekali. Penghukum nggih, Pak. Nah, kemudian berikutnya sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, itu merupakan kontrol yang mana nggih? Yang ketiga ini adalah Pemantau. sebagai pemantau, nggih, Pemantau pemantau. ya, pemantau. Oke. Nah, berikutnya, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ini kontrol guru sebagai apa, nggih, Bapak Ibu? Manajer ya. Iya, betul. Sebagai Manajer. seorang manajer, nggih, Bu. Oke. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, kalau ada pernyataan, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Bersalah. Iya, bersalah. membuat merasa betul. Jadi Bapak Ibu, berikutnya. Nah, kalau tadi dalam 5 posisi kontrol itu tadi yang paling ideal adalah sebagai seorang manajer, gitu Bapak Ibu, di mana sebagai seorang manajer itu nanti ketika menyelesaikan suatu permasalahan itu menggunakan restitusi, nggih. Nah, apa sih itu restitusi? Nah, restitusi ini adalah mengajak murid untuk mengidentifikasi kembali tindakannya, sehingga dia bisa menganalisis dan memikirkan langkah yang tepat dalam pemecahan masalahnya. Nah, restitusi ini berfokus pada solusi atau pemecahan masalah yang bisa dilakukan bukan hanya pada masalahnya. Jadi nanti ada 3 langkah nih Bapak Ibu untuk restitusi. Nah, langkah-langkahnya yang pertama itu adalah menciptakan suasana yang positif. Kemudian yang kedua, ajak murid untuk berpikir dan dari kesalahannya. Kemudian yang ketiga itu beri ruang untuk murid memikirkan solusi terbaik Bapak Ibu. Nah, atau eh, yang namanya restitusi. Baik, Bapak Ibu, kita mulai lagi, nggih. Iya, Bapak Ibu, saya mulai lagi, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Partisipan itu ganti jenengan. Iya, Bapak Ibu, tadi sampai di langkah-langkah restitusi, nggih. Sing dhuwur. Bahwa langkah ada 3. Itu yang pertama, ciptakan suasana positif. Yang kedua, ajak murid untuk berpikir dan dari kesalahannya. Kemudian yang ketiga, beri ruang pada murid untuk memikirkan solusi yang terbaik. Atau kita kenal dengan segitiga restitusi, gitu, Bapak Ibu, di mana dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahap, Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Stabil itu artinya kita itu membuat murid tenang. Kita menenangkan murid, gitu, mungkin dengan kata-kata. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, gitu. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, Nak. Nah, kemudian setelah murid itu stabil, Bapak Ibu, kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, di tahap ini itu kita menggali alasan kenapa murid melakukan pelanggaran tersebut, Bapak Ibu. Jadi misalnya dengan kata-kata, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian langkah terakhir Bapak Ibu itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, di tahap ini itu guru itu menuntun murid bisa menemukan solusinya sendiri atas permasalahan yang ia hadapi Bapak Ibu. Jadi dikembalikan lagi ke keyakinan kelas. Misalnya dengan kata-kata. Nah, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati itu. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu adalah segitiga restitusi nih Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kalau tadi kita sudah belajar tentang 5 posisi kontrol, kemudian segitiga restitusi, kemudian ada
perubahan paradigma baru, kemudian keyakinan kelas, begitu ya Bapak Ibu. Nah, sekarang mari kita jawab pertanyaan tadi yang di awal nih Bapak Ibu. Nah, apakah masih punya pemikiran yang sama Bapak Ibu dengan tadi jawaban di awal nih? Bapak Ibu cukup menjawab dengan setuju atau tidak setuju Bapak Ibu. Nah, pernyataan yang pertama Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju bahwa pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Ya. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Tidak. 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 Oke, tidak nggih, ini sama nggih kayak tadi pernyataannya awal nih, sudah betul. Kemudian pernyataan berikutnya Bapak Ibu yang kedua, apakah Bapak Ibu setuju bahwa pemberian hadiah atau penghargaan akan meningkatkan prestasi siswa? Nah, kalau Tidak tadi juga. mungkin di awal itu setuju nggih. Nah, kalau sudah belajar materi ini, itu harusnya jawabannya adalah tidak. Karena dengan Tidak adanya setuju. penghargaan itu akan memberikan tadi dampaknya itu, dampak negatifnya banyak nih Bapak Ibu. Akan menimbulkan motivasi bukan dari internal, tapi motivasi eksternal Bapak Ibu. Kemudian pernyataan berikutnya bahwa guru harus memberikan solusi terhadap masalah siswa. Apakah setuju Bapak Ibu? Tidak setuju. Tidak setuju nggih Bu Elin. Nggih betul bahwa guru itu hanya menuntun atau membimbing murid, tapi mereka itu yang menemukan sendiri solusinya begitu. Kemudian pernyataan terakhir Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju guru sebaiknya berperan sebagai teman bagi siswa? Tidak, nggih. Pak Agung tadi Tidak jawab kalau tidak. untuk pertemanan. Nggih betul. Jadi yang idealnya itu adalah peran kita itu kontrolnya sebagai manajer Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, demikian pemaparan diseminasi budaya positif dari saya Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan atau masukan atau tanggapan, monggo kami persilahkan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, eh, mohon berkenan kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Erna untuk memberikan penguatan. Terima kasih. Sebenarnya suara saya bisa diterima enggak nih? Bisa Bu, masuk Bu, masuk. Baik Bapak Ibu, kalau Ibu tidak ada, mungkin dari Ibu Wakakurikulum, Ibu Titi. Sebenarnya suara saya bisa Ibu. masuk. Ibu, gini. Nggih, Terdengar. Ibu Itu bisa masuk itu suaranya loh. Bisa masuk Bu suaranya. Bisa. Soalnya di tempat Bu Sunaria enggak terdengar. Bisa. Alhamdulillah, wasyukurillah, la haula wala quwata illa billah. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat luar biasa dari SMA Negeri 1 Cirebon. Ini kami lihat ada 38 yang hadir di sini. Nah, terima kasih atas rawuhnya, disambi apa saja silahkan, tidak apa-apa. Yang disampaikan dalam tugas beliau sebagai CGP angkatan ke-9. Ke-9 ya Bu ya? Oke. Nggih, 9. Punten mau
Ya, harapan kami itu Bapak Ibu sudah mengerti, sudah mengharap apa yang sudah tadi disampaikan oleh Bu Sunaria itu sebagai wahana panjenengan untuk apa ya? Kalau di dalam bahasa Jawa itu namanya kocokunggung. Apa ya? Introspeksi. Saya sebagai guru sudah seperti apa? Apa sudah seperti yang dihentikan Bu Sunaria tadi? Posisi saya sebagai apa di kelas? Apakah saya masih menempatkan sebagai teman? Atau memang sudah menjadi seorang manajer? Jadi, monggo itu kita, apa ya, kita sendiri bahwa benar nih apa yang dihentikan Bu Sunaria. Kurang tepat nih. Ternyata saya belum bisa seperti itu. Monggo sarang-sarang nih Bapak Ibu, sarangan digalih lagi. Kalau memang belum ya monggo kita bersama-sama untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Kemudian punten Bu Sunaria ya. Tadi panjenengan masih mencampur adukan antara apresiasi dan penghargaan. Apresiasi adalah sebuah penghargaan? Bukan. Apresiasi itu beda dengan penghargaan. Jadi mohon dipahami benar bahwa sebuah apresiasi itu merupakan wahana kita untuk memberikan semangat, motivasi, dan dorongan yang lebih kepada siswa, kepada siapapun itu apresiasi. Apresiasi itu tidak harus berupa uang, tidak harus berupa barang, tidak harus berupa sesuatu yang berharga sih enggak. Cukup itu jempol, senyum, terima kasih, bahkan tepuk tangan itu sudah merupakan suatu apresiasi. Jadi setiap apa yang kita semua lakukan, Bapak Ibu sudah berusaha bahwa kami di sini juga berusaha untuk memberikan apresiasi. Apresiasi itu tidak harus peringkat yang terbaik seperti tadi Bu Sunaria tadi penghargaan. Tidak memang. Jadi sama seperti kemarin peraturan, dan kalau kita sudah bicara kesepakatan kemudian dia akan bentuk sebuah keyakinan, itu kita sudah tidak akan mengatakan peraturan karena itu sudah ranahnya sudah berbeda. Dan jika kita sudah yakin, insya Allah itu akan jalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Seperti tadi panjenengan ngendika bahwa guru itu membimbing tugasnya. Oke. Tadi sudah diulang kembali tentang segitiga restitusi. Jadi monggo sesarengan Bapak Ibu kita bersama-sama kita mulai hal-hal yang baru yang memang itu sangat diperlukan oleh anak-anak kita di zaman sekarang ini. Beda dengan zaman saya kecil dulu itu udah beda lagi. Jadi kita memberikan pendampingan, pembimbingan kepada anak didik kita itu kan sesuai dengan sesuai dengan zamannya. Zaman dulu sama zaman sekarang itu beda. Zaman dulu tidak ada HP, zaman sekarang sudah ada HP, sudah ada sebuah kotak kecil yang bisa menghubungkan kemana saja. Jadi itu memang zamannya beda dan tidak bisa dibanding-bandingkan. Gitu dia Pak Ibu. Jangan nanti terus ya kalau zaman kami dulu kayak gitu karena memang sekarang sudah berbeda. Jadi monggo lah kita sarangan memunculkan disiplin-disiplin positif dan monggo kita rasakan bersama lah apa-apa yang terjadi sama Jagoan, terus apa-apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan agar kita menjadi seorang manajer ya Bu ya, bukan sebagai teman. Jadi kita lihat kita dekat dengan anak ya memang dekat, tapi dekat itu bukan dekat sebagai teman. Tetap ada batasannya antara guru dengan siswa, kita sebagai manajer mereka. Gitu Bapak Ibu, terima kasih sekali Bu Sunaria. Tinggal nanti satu lagi besok hari Jumat nggih.
Hari Jumat besok nanti ada Bu Siti Rohamah yang juga akan menampilkan materi apa Bu Siti? Siti ada enggak ini? Materinya masih sama Bu, budaya positif karena memang berkaitan dengan tugas kita diseminasinya itu Ibu. Yang disampaikan sama seperti yang disampaikan Bu Sunari ya? Materinya iya sama. Berarti diulang lagi ya? Ya mungkin nanti saya kemas dengan yang agak berbeda. Gimana? Oke. Iya, materinya Ya, memang monggo. sama itu. Nggih, besok masih materi itu, jadi nggih nanti Bapak Ibu bisa menelaah kembali, nggih. Siapa tahu nanti yang menyampaikan Bu Siti Rohamah akan berbeda. Dan pangapunten, mohon maaf untuk yang 2 ini memang harus daring karena waktunya sudah tidak ada karena beliau ada batas waktu pengiriman tugas ini, deadline-nya di tanggal berapa Bu? 30 ya? Jadi 30. Jadi kita tidak ada waktu lagi dan kami mohon maaf pada Bapak Ibu untuk meluangkan waktu sebentar bertemu dengan teman-teman kita yang sedang bertujuan di CGP angkatan yang ke-9. Gitu nggih Bapak Ibu. Terima kasih atas rawuhnya. Terima kasih atas paparannya dari Bu Sunaria. Tetap sehat. Bu Sunaria sehat ya? Sehat enggak nih? Alhamdulillah, Ibu. Oke. Sunaria ini lagi nganu juga ini Bapak Ibu. Sama seperti Bu Febi ini. Mana Bu Febi sehat enggak itu? Ada enggak Bu Febi? Jaga kesehatan ya Bu Sunaria. Jangan terlalu capek. Jangan diforsir. Nanti enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selamat jaga titipannya. Mudah-mudahan nanti 7 bulan ke depan kemudian hadir Sunaria Junior ya Bu ya. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sekali Bapak Ibu guru hebat dari SMA Negeri 1 Pejagoan. Selamat beristirahat, selamat beraktivitas yang lain. Bu Elin segera pulang, jangan di situ saja, nanti enggak ganggu yang ada di situ ya. Oke, Bu Elin segera pulang. Yang lainnya Pak Pri itu di rumah kalau Pak Pri ya. Oh ya, oke. Terima kasih atas hadirnya. Sekali lagi, pangapunten, selamat beristirahat. Bu Titi, ini Bu Titi udah sampai banget. Selamat beristirahat, Bu Titi, Bu Siti Rohamah, Pak Pri, ini yang muncul di situ. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu. Waalaikumsalam Di rumah warahmatullahi atau di wabarakatuh. sekolah itu Pak En? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak En di sekolah apa di rumah itu? Di rumah itu. Oh, sudah di rumah. Berarti Bu Elin sendirian itu? Oh, alah. Ya udah segera pulang Bu Elin. Oke, terima kasih. Salam sehat dan bahagia semuanya. Iya Bu, terima kasih. Sama Ibu. Cukup Ya. istirahat. Terima Ya, kasih. istirahat. Sukses Terima Bu kasih. Sunaria. Pak Agung mundur Pak Agung. Bu Sunaria, Sukses, Bu Sunaria. selamat malam. Sunaria sukses. Selamat. Alhamdulillah. Terima kasih Lancar. ilmunya Bu Siti Sunaria. Bapak Ibu, terima kasih banyak. Saya ucapkan atas partisipasinya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat. Semangat, Mak lah. Ya.